Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your marty and bank semua. Selamat sore sobat inspiratif semuanya. Di kesempatan sore hari ini saya Faiz Firdaus hadir menemani sobat inspiratif semuanya dalam acara Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Nah, sobat inspiratif, kita sudah kedatangan pemateri atau pembicara kita deh. Kita kenalan dulu. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Kang Faiz. Apa kabar? Alhamdulillah. Mudahan ya, semangat terus. Sehat Pak? Alhamdulillah Kang Faiz. Kenalan dulu dong dengan Oke. sahabat-sahabat yang ada. Selamat sore sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gatotian S, Sekjen Karang Taruna Provinsi Banten. Salam sejahtera buat teman-teman semua, khususnya para fansnya Rumah Inspiratif yang semakin menginspirasi. Alhamdulillah teman-teman serta sahabat-sahabat kita nih di acara ngopi sore hari ini bersama Bapak Gatotian, Sekjen Karang Taruna Provinsi Banten. Dan sore hari ini kita akan bahas tentang Karang Taruna dari desa membangun bangsa. Yap. Okay. Luar biasa banget nih. Luar biasa ya kedengarannya ya, mudah-mudahan actionnya juga luar biasa. Iya. Nih Pak, kalau kita berbicara mengenai Karang Taruna ini organisasi anak muda yang memang sudah lama ya eksistensinya. Yap. Ya, dan ini juga mungkin menjadi satu organisasi kemitraan juga dari kalangan pemerintah. Nah, Betul. Pak, ini dari desa membangun bangsa. Pertama sedikit saya ulas mungkin. Karang Taruna itu organisasi yang lahir pada tanggal 26 September tahun 1960. Jadi sudah 60 tahun usianya. Sudah 60 tahun. Nah, kenapa kita katakan atau kami dari Karang Taruna mengatakan bahwa kami Karang Taruna itu membangun bangsa dari desa, karena organisasi Karang Taruna itu organisasi yang berkedudukan di desa dan kelurahan. Itu pertama. Kemudian kedua, sampai saat ini boleh saya katakan satu-satunya organisasi yang secara struktural menyentuh sampai ke tingkat desa, ke tingkat kelurahan, bahkan di beberapa wilayah itu sampai ke tingkat RT RW, itu adalah organisasi Karang Taruna. Ya, jadi tidak terlalu berlebihan kalau kita katakan bahwa peran Karang Taruna dalam pembangunan bangsa itu memiliki kontribusi yang luar biasa besarnya, khususnya peran dalam bidang pembangunan kepemudaan. Anda bisa bayangkan seberapa berartinya ya kedudukan Karang Taruna bagi generasi muda di desa-desa. Seberapa banyak baik itu kader-kader muda maupun tokoh-tokoh nasional, baik itu tokoh nasional atau tokoh lokal yang sudah berhasil dicetak oleh organisasi Karang Taruna. Itu tidak sedikit kalau kita sebutkan ya, baik itu di tingkat nasional, di tingkat provinsi Banten maupun di tingkat kabupaten kota termasuk kota Serang. Mungkin itu Bung Pak. Ternyata memang Karang Taruna ini sudah teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya sudah berdiri 60 tahun. 60 tahun ya. Dan 60 tahun. hari ini kita adalah sebagai sosok agent of change, agen anak muda yang memang harus membangun peradaban bangsa ini, Pak. Nah, kalau kita melihat titik tolak bahwa memang Karang Taruna ini juga memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Pak ya. Mungkin teman-teman serta sahabat-sahabat juga mungkin belum mengetahui nih ya arah dari pergerakan banyaknya Karang Taruna. Oke. Jadi singkat saja saya kemukakan kepada teman-teman semua bahwa secara organisatoris Karang Taruna itu kedudukannya di desa dan kelurahan. Di desa dan kelurahan. Hal itu dituangkan di dalam Peraturan Menteri Sosial nomor 25 tahun tahun 2019 ya, baru 2019 tahun 2019 Permensos 25 2019 tentang Karang Taruna. Jadi kedudukan Karang Taruna itu disebutkan dalam Permensos itu adanya di desa dan kelurahan. Nah, keanggotaannya sendiri, nah ini yang unik. Karang Taruna itu keanggotaannya bersifat stelsel pasif, artinya keanggotaan otomatis. Dengan kata lain, sebenarnya
setiap generasi muda berusia 14 sampai 40 tahun, maka sebenarnya dia secara otomatis disebut sebagai anggota Karang Taruna. Karena substansinya tadi, Karang Taruna adalah organisasi sosial yang menjadi wadah berhimpun generasi muda yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial atau pengentasan masalah sosial, khususnya yang dialami anak muda. Gitu. Nah, jadi ini uniknya. Jadi Karang Taruna itu kan begini, Bung Faiz, ada satu katakan riset, ada satu riset yang mengatakan begini. Permasalahan di belahan dunia manapun yang paling tidak bisa diatasi, bahkan konon kabarnya dari zaman Nabi Nuh, permasalahan sosial itu permasalahan yang tidak pernah bisa terentaskan di belahan negara manapun, termasuk tentu di Indonesia. Nah, dari beberapa riset mengatakan bahwa penyandang masalah sosial itu justru, ya, ini berdasarkan riset, mayoritas adalah generasi muda. Nah ini, jadi kalau kita lihat gini, masalah sosial, ini masalah sosial itu kalau dalam literatur Kementerian Sosial ada banyak, ada 14 kategori. Dia memang dari mulai betul memang ada kemiskinan, orang jompo, tunawisma, itu masalah sosial. Tapi ada 14 kategori yang di dalamnya, ya, diantaranya itu ada penyalahgunaan narkoba, kemudian remaja putus sekolah, kemudian kenakalan remaja, kemudian berbagai macam lah, kayak buta aksara dan sebagainya. Nah, kalau diakumulasi mayoritas dari para penyandang masalah sosial itu adalah generasi muda. Ini Indonesia ya. Nah, di sisi lain ada survei juga yang mengatakan bahwa ternyata ya, potensi yang paling berpeluang melakukan pengentasan terhadap masalah sosial ini juga adalah generasi muda. Nah, ini uniknya. Jadi masalah sosial itu adalah masalah yang paling banyak disandang oleh generasi muda, namun juga potensi pengentasannya itu peluangnya besar dilakukan oleh generasi muda. Nah, itu makanya lahirlah wadah Karang Taruna. Karang Taruna itu untuk apa tadi? Untuk mengentaskan masalah sosial yang dialami oleh anak muda. Siapa pelakunya Karang Taruna? Karena tadi yang paling berpotensi untuk mengentaskan masalah sosial ada generasi muda itu sendiri, maka Karang Taruna menjadi wadah berhimpun generasi muda. Diharapkan generasi muda Karang Taruna ini berhimpun di organisasi ini untuk membantu pengentasan masalah kesejahteraan sosial itu Bung Bayi. Karena memang permasalahan sosial ini tidak selesai ya Pak ya. Ini sangat mengkhawatirkan ya Pak ya. Permasalahan sosial itu menurut saya permasalahan, ya bukan menurut saya, menurut kategori umum itu permasalahan yang semakin hari semakin kompleks gitu ya. Di satu sisi kita mengejar apa yang namanya percepatan pembangunan di semua wilayah, di seluruh tanah air, semua wilayah berlomba-lomba mengejar percepatan pembangunan. Ya, kita berlomba juga dengan kemajuan teknologi, kita berlomba juga dengan misalnya perdagangan bebas dunia, ya kan. Nah, tapi dampak dari pembangunan salah satunya itu tadi makin kompleks ya persoalan sosial yang ada di tengah masyarakat. Nah, ini tantangan. Lantas Karang Taruna ini juga kan mengambil bagian peluang, artinya memang peluang untuk bisa memberikan kebermanfaatan sosial ya Pak ya, lewat generasi-generasi muda. Sekarang kalau Bapak melihat bagaimana antusias generasi milenial sekarang berkaitan dengan keikutsertaan mereka di Karang Taruna. Iya, nah ini pertanyaan yang menarik Bung Faiz ya. Jujur harus kita katakan bahwa sejalan dengan kemajuan teknologi, sejalan dengan era keterbukaan, ya, dimana kita tahu sekarang teknologi itu membuka akses semua orang. Ya. Kalau dulu orang yang tinggal di satu desa mungkin dia hanya mayoritas dalam satu harinya mungkin 80 atau 90% dia berinteraksi dengan teman-teman di desanya, kan itu. Tapi kalau sekarang kondisinya sudah berbeda. Meskipun kita tinggal di pelosok manapun, selama handphone kita masih dapat sinyal internet, maka kita bisa berinteraksi dengan orang di seluruh dunia. Ini kan yang terjadi, gitu ya. Nah, ada sosial media dan sebagainya. Nah, ini ada dampak
sosial yang terjadi di kalangan generasi muda. Di antaranya apa? Interaksi antar generasi muda di satu lingkungan, di suatu wilayah, di satu klaster ini menjadi berkurang. Ini menjadi berkurang. Anak muda semakin terdorong menjadi pribadi-pribadi yang individualis kalau menurut saya. Karena dia lebih banyak, bisa kita bayangkan, kita sulit menghitung berapa jam satu hari kita membuka gadget kita. Dan apa yang terjadi kalau misalkan satu hari kita tidak membuka gadget atau dibatasi waktunya. Kita seperti kehilangan dunia kita. Nah, ini salah satu dampak dari globalisasi teknologi ya, globalisasi pergaulan dunia yang berimplikasi pada semakin minimnya keinginan interaksi antar sesama di satu lingkungan. Nah, semakin minimnya interaksi antar sesama inilah yang juga berdampak pada semakin kalau boleh saya bilang semakin menurunnya minat generasi muda terhadap organisasi kepemudaan di tingkat lokal, salah satunya Karang Taruna. Jadi kalau saya lihat secara umum memang tidak semua, tapi kalau secara umum minat generasi muda terhadap organisasi khususnya Karang Taruna ini memang agak berkurang, agak tertantang. Namun di lain sisi ada tren lagi juga yang sekarang makanya organisasi Karang Taruna ini tidak mau kalah gitu ya dengan pergeseran teknologi. Generasi muda Karang Taruna sebenarnya sudah melihat bahwa salah satu tantangan yang dihadapi Karang Taruna, katakanlah persaingan dalam konteks positif, itu adalah tadi persaingan dengan sosial media. Kalau Karang Taruna ini wadah kan sebenarnya sama. Orang lebih senang berkumpul di Karang Taruna atau berkumpul di sosmed misalnya begitu. Ya kan gitu. Nah, Karang Taruna tidak mau kehabisan langkah, makanya tadi muncullah generasi muda. Salah satunya mungkin kalau boleh saya sebut adalah Bung Faiz. Bung Faiz ini adalah kader Karang Taruna yang melihat bahwa oh ya Karang Taruna nggak boleh kalah sama sosial media. Kalau anak muda lebih seneng banyak seneng ngumpulnya di Facebook, kenapa tidak anak muda ngumpulnya di rumah inspiratif misalnya dengan menciptakan wadah berkumpul yang tidak harus berinteraksi secara langsung. Misalnya itu Bung Faiz. Gitu. Ternyata memang tantangan kita semakin berat ya, karena memang dengan meningkatnya era digital juga kecondongan anak muda lebih tinggi ya. Betul. dengan hal-hal digital. Ini juga Taruna mengambil bagian itu bagaimana nih Pak? Nah tadi sebenarnya begini, kemajuan teknologi itu tidak bisa dibendung. Kita harus sadar betul, semua kader Karang Taruna harus menyadari bahwa kemajuan teknologi itu tidak bisa dibendung. Justru seharusnya ini ditangkap oleh Karang Taruna sebagai peluang. Jadi kemajuan teknologi itu tidak bisa dibendung dan seharusnya juga tidak bisa menjadi penghalang bagi majunya Karang Taruna. Yang ada semestinya kemajuan teknologi gitu ya, globalisasi dan digitalisasi ini justru dijadikan sebagai instrumen bagi semakin tumbuh kembang dan kuatnya organisasi Karang Taruna. Gitu. Makanya pendekatan kegiatan keorganisasian Karang Taruna kan kalau saya lihat dari era ke era, dari tahun ke tahun dan dari waktu ke waktu itu juga mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan gitu ya. Kalau misalnya kita nggak usah jauh-jauh ke era 60-an, di era 80-an saja, di era saya masih menjadi Karang Taruna Desa. Karang Taruna di tingkat desa dulu ya tadi kegiatannya paling bikin klub sepak bola, ya kan? Agustusan nih adakan lomba pertandingan sepak bola, kemudian nanti malam 17-annya bikin acara panggung gitu. Nah, tapi Karang Taruna sekarang kan sudah mulai tidak meninggalkan itu, tapi lebih jauh dari itu. Tadi memanfaatkan era digitalisasi itu. Kita lihat berapa banyak aplikasi di Play Store yang sekarang sudah dimiliki oleh Karang Taruna. Jadi sudah banyak itu Karang Taruna itu sekarang sudah banyak yang punya aplikasi di Google Play Store itu. Nah itu baik itu nanti berisi data atau juga udah banyak grup-grup di sosial media, di Facebook misalnya. Ada grup Karang Taruna yang isinya menjadi tempat wadah bagi mereka berinteraksi. Termasuk mungkin salah satunya rumah inspiratif ini gitu Bung.